Hadirin khatiman rahimakumullah, Hajar itu tampil dengan pribadi yang sangat qanaah. Yang kedua, Bu, Hajar itu mendidik Ismail sampai jadi anak yang soleh tanpa ada pendidikan dari sang ayah yang bernama Ibrahim. Dan ternyata, Bu, soleh tidak solehnya anak tergantung ibunya. Mohon maaf ini, Bu. Karena hari-hari anak itu sama ibu. Ibu kalau ibunya emosional, anaknya emosional. Kalau ibunya sabar, anaknya sabar. Ibunya cerewet, anaknya ya gimana ibu lah. Masa gimana tetangga? Gimana ibu? Makanya kata Nabi, ibu itu madrasatul ula. Pendidik, lembaga pendidikan pertama bagi anak adalah ibunya. Mohon maaf ini. Bapaknya punya peranan nggak? Punya, Pak. Dia sebagai kepala sekolah. Ibu-ibu sebagai sekolahnya. Bapak-bapak jadi kepala sekolahnya. Bapak-bapak bikin aturan. Bu, nih aturan rumah kita. Nah, ibu-ibunya kemudian menunjang aspek tadi supaya anak-anaknya punya kualitas seperti kualitas yang ditentukan oleh bapaknya. Walaupun dalam praktiknya tetap harus kerjasama, Bu ya. Tidak boleh tidak kerjasama, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin khatiman rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama. Mungkin baru lihat, Bu ya, siapa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, tema besarnya adalah mengambil pelajaran dari keluarga para nabi alaihimussalam. Kira-kira, Bu, nabi yang Allah utus ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Nabi yang Allah utus totalnya ada 124.000. Rasul ada berapa Rasul? Karena Nabi dan Rasul beda, Bu. Rasulnya ada berapa ya? Ada 313. Ustaz, kenapa yang diapa cuman 25? Kenapa coba, Bu? 25 aja kadang lupa-lupa. Gimana 313? Tekor kita hafalan kita udah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, nabi itu banyak. Ada 124 ribuan. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah atau dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Pun demikian penjelasan Rasul ada 313 itu merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Katsir. Mungkin ada perbedaan pendapat? Yes, mungkin saja, Bu. Tapi ya nggak jauh-jauh dari situlah. Nggak bakalan jauh daripada 313 atau 124.000. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, bedanya Nabi sama Rasul apa, Bu? Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu. Nah, emang bedanya di mana itu? Kalau Rasul menyampaikan, kalau Nabi
Gimana Bu ini? Kalau Rasul menyampaikan, kalau Nabi menyampaikan juga. Sama dong kalau begitu. Sepodo wae. Berarti sama aja Nabi dan saya kasih perbedaan tuh. Nabi itu datang menggenapkan syariat yang sudah ada. Jadi rata-rata Nabi nggak bikin syariat, Bu. Nabi hanya melanjutkan syariat yang sudah ada. Misalkan contoh, Bu, para nabi alaihimussalam itu akan diberikan komitmen untuk mengikuti syariat yang ada tanpa harus bikin syariat yang baru, tanpa harus bikin aturan yang baru, nginduk kepada Rasul yang sudah diutus terakhir. Contoh, Bu, kitab suci saja. Nabi Yahya alaihi salam oleh Allah diperintahkan dalam surah Maryam ayat ke-12, kata Allah kepada Yahya, Ya Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Al-ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Yahya, peganglah Alkitab. Makna Alkitab, kitab di sini artinya apa? At-Taurah. Yani kitab Taurat. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Maka Nabi Yahya harus nginduk kepada Nabi Musa. Gitu loh, Pak. Harus nginduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Beliau Nabi, hanya menyampaikan risalah dan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu Nabi, hanya melengkapi, hanya melanjutkan ajaran yang sudah ada. Kalau Rasul rata-rata bikin ajaran baru, bisa menghapuskan ajaran yang lama diganti dengan ajaran yang baru, atau melengkapi ajaran yang lama dengan ajaran yang datang kemudian. Nah, itu Rasul. Makanya Rasul yang paling fenomenal, populer cuman 5. Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, dan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi, karena mereka mendapatkan syariat baru yang melengkapi atau mengkoreksi atau menggenapkan syariat sebelumnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu Rasul. Jadi Rasul dengan Nabi di situ bedanya. Kalau Nabi hanya melanjutkan, Rasul bikin syariat yang baru. Bisa kebayang, Bu, ya? Baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terlepas ini mau Nabi mau Rasul, pokoknya orang-orang tersebut ada dalam Al-Quran dan oleh Allah disebut Nabi atau kemudian disebut sebagai Rasul. Maka kita bahas dari sisi keluarganya. Seperti apa sih keluarga mereka? Nah, kita bahas nih, Bu. Yang pertama, Bu, saya ingin Ibu buka Quran kalau ada Qurannya, di surah Ali Imran surat ketiga ayat ke-33. Ali Imran surat ketiga ayat 33. Ada kalimat begini, Bu. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran. Nah, saya ingin tanya dulu, Bu. Kenapa untuk Adam dan Nabi Nuh nggak pakai keluarga? Tapi untuk Ibrahim dan Imran pakai embel-embel. Lalu kenapa? Ayo, kenapa, Bu? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kenapa untuk Adam dan Nuh tidak pakai keluarga, tapi kok Ibrahim dan Imran? Imran ini bukan nabi, Bu,
tapi pakai nama keluarga, embel-embel keluarga. Itu kenapa? Kira-kira ada yang sudah tahu sampai sekarang? Ini Allah apa gimana? Ini lupa tuh bilang keluar. Itu banget. Nah, kenapa? Saya perjelas. Hadirin khatimah rahimakallah. Kenapa Ibrahim pakai keluarga? Kenapa Imron pakai keluarga? Saya tanya dulu, Bu. Yang disebut keluarga itu siapa aja, Bu? Itemnya. Satu. Yang disebut keluarga nih, satu. Suami, istri, anak. Minimal itu, Bu. Itu namanya keluarga inti tuh. Ada suami, istri sama. Kenapa Ibrahim disebut keluarga? Karena suami, istri, anak soleh semuanya. Kenapa Imron disebut keluarga? Karena suami, istri, anak soleh semuanya. Kenapa Adam tidak disebut keluarga? Karena anaknya ada yang tidak. Kenapa Nuh tidak disebut keluarga? Karena istri sama anaknya ada yang tidak. Nah, gitu loh, Bu. Makanya Allah zat yang maha fair, maha adil. Ketika bicara Adam, anaknya bermasalah, Allah nggak sebut keluarga Adam. Karena kalau disebut keluarga Adam berarti anaknya harus soleh semua. Faktanya kan ada yang tidak. Siapa yang tidak soleh, Bu? Qabil. Kenapa dia tidak soleh, Bu? Tahu nggak alasannya kenapa? Dia membunuh saudara kandungnya yang bernama Habil. Membunuh itu bentuk ketidaksolehan. Maka dia gugur jadi orang soleh. Nggak diakui sebagai orang yang soleh. Selesai. Makanya hanya Adam yang Allah pilih, bukan keluarganya. Karena ada anaknya yang bermasalah. Nuh juga sama, Bu. Istri Nabi Nuh dalam surat At-Tahrim ayat ke-10. Dijelaskan di situ oleh Allah Azza wa Jalla bahwa imra'ata Nuh, imra'ata Lut tahta abdaini. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut berada di bawah pengasuhan seorang nabi, tapi fakhanata, keduanya berkhianat. Bahkan anaknya Nabi Nuh di surah Hud ayat ke-42 sampai 46, Ibu bisa baca aja, Ibu catat saja dulu. Surat Hud ayat 42 sampai 46 gitu. Nanti bacanya di rumah saja. Intinya menjelaskan bahwa ada anak Nabi Nuh alaihi salam yang kafir, yang bernamakan makanya nggak disebut keluarga, hanya disebut personal Nabi Nuh dan juga Nabi Adamnya saja, bukan satu keluarga. Berarti kita nggak bisa jadikan referensi ini, Bu, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kita akan cari yang memang sekeluarga itu soleh semua. Kenapa? Khawatir jadi pembenaran buat kita, Bu. Ya elah, no lihat Nabi Adam aja anaknya bermasalah. Masa kita kagak boleh bermasalah punya anak? Kan jadi pembenaran itu. Atau kita punya pembenaran Nabi Nuh. Ya elah, bini Nabi Nuh, bini Nabi tadi. Apalagi bini kita yang bukan. Nah, itu kan jadi pembenaran, Bu, akhirnya. Makanya saya nggak jadikan referensi. Yang kita jadikan referensi, yang kita jadikan sebagai teladan adalah mereka yang suami, istri, dan anaknya soleh. Atau dalam bahasa kita disebut dengan uswatun hasanah. Saya tanya lagi, Bu. Dalam Al-Quran, Bu, yang punya gelar uswatun hasanah siapa aja, Bu? Nabi Muhammad, betul. Terus? Nabi Ibrahim. Di mana, Bu, ayatnya itu? Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, ayat 4 dan ayat 6. Dua ayat itu berbicara tentang keluarga Ibrahim sebagai uswatun. Al-Ahzab ayat 21, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Ibrahim 2, Nabi Muhammad 1. Berarti menunjukkan betapa Ibrahim memiliki keutamaan sebagai uswatun hasanah. Nanti kita lihat, Bu, berkaca kepada Ibrahim bagaimana membangun keluarga yang bisa menjadi uswatun hasanah. Dan kita wajar mengambil pelajaran kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mumpung masih di bulan Zulhijjah. Kenapa kok bulan Zulhijjah Ustaz ngomongin Nabi Ibrahim? Karena beberapa ibadah yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Ibadah kurban, Bu, itu nisbatnya kepada Nabi
haji kepada Nabi. Nah, haji pun kepada Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi, Bu? Tawaf itu nisbatnya kepada Nabi Ibrahim, sampai ada makom Ibrahimnya, Bu. Nggak ada makom Muhammad di Ka'bah, yang ada makom. Nah, betapa memang identiknya haji, identiknya Zulhijjah itu dengan keluarganya Nabi. Nah, mumpung di bulan Zulhijjah dan Nabi Ibrahim digelari uswatun hasanah, kita mengambil pelajaran dari beliau. Kayak apa sih keluarganya Nabi Ibrahim? Jadi ada beberapa item, Bu. Satu dari sisi suami, sisi istri, dan juga sisi seorang anak, biar menjadi keluarga yang ideal seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Nanti ibu bisa ngeles, Tad itu kan nabi. Kalau nabi kan dibimbing wahyu. Geser setelah Ibrahim tadi, Bu. Ada wa'ala Imron. Imron kan bukan nabi. Kalau berat menjadi keluarganya Nabi Ibrahim, kita masuk keluarganya. Nah, dia bukan nabi. Masa Ibrahim susah, Imron juga? Masa dua-duanya susah? Nggak jadi ngaji dong kita ini. Ya, harus ada yang gampang. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, supaya runut, karena yang disebut Ibrahim dulu kita bahas Ibrahim dulu. Surat Ali Imran ayat 33 itu yang jadi sumber kajian kita siang hari ini. Hadirin khatimah rahimakumullah, kita cek dulu seorang Ibrahim kayak apa sih, Ustadz? Nah, Nabi Ibrahim itu, Bu, kalau sudah bicara perintah atau bicara larangan, Nabi Ibrahim itu tidak pernah absen. Tidak pernah tidak melaksanakan perintah atau tidak pernah meninggalkan larangan. Pokoknya ada perintah mengerjakan, dikerjakan. Ada perintah ditinggalkan, ditinggalkan. Itu Ibrahim. Dari mana Ustaz kita tahu Ibrahim kayak gitu? Ibu bisa buka surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi kita ngajinya bolak-balik buka Quran nih, Bu. Biar kita punya referensi yang konkret. Dalam surah Al-Baqarah 124, Bu, Nabi Ibrahim didaulat oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ibu buka dalam tafsir Ibnu Katsir, apa makna kalimat? Perintah dan larangan. Jadi Ibrahim itu, Bu, diuji dengan perintah dan juga larangan. Perintah tuh sembelih, itu perintah. Pergi ke Mekah, itu perintah. Tinggikan Ka'bah, itu perintah. Tawaf, itu perintah. Bersihin Ka'bah, itu namanya perintah. Larangan, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, itu namanya larangan. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan perintah, diuji juga dengan larangan. Lanjutan ayatnya, Bu. Fa'atammahunna. Maka Ibrahim menyempurnakan perintah dan menyempurnakan larangan. Saya ulang dulu, Bu. Bukan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi menyempurnakan. Bedanya apa, Bu? Kalau mengerjakan dengan menyempurnakan, bedanya apa? Nah, gimana nih, Bu? Contoh, Bu. Kita ngepel deh, ngepel. Ada orang ngepel masjid, Bu. Ngepelnya kelar, tapi bersih kagak. Kalau kita tanya, udah belum ngepelnya? Bersih kagak? Berarti tidak. Nah, gitu loh, Bu. Karena tujuan ngepel adalah harus bersih. Nah, kalau kagak bersih berarti tidak sempurna ngepelnya. Beres sih iya, tapi kagak sempurna. Anda yang punya anak masih ujian SD, SMP, SMA, misalkan anak kita ujian, Bu, nilainya 5, yang lain 10, dia 5 sendirian doang. Kalau ditanya, udah belum ujiannya? Jawabannya, udah, tapi nilainya berarti tidak gitu loh, Bu. Kalau sempurna itu diperintahkan satu persoalan diselesaikan dengan sempurna tanpa ada itu namanya sempurna. Hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh, Bu, Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah. Ibrahim alaihi salam punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail, Bu, itu lahirnya di kota Yerusalem. Kota Yerusalem.
Salim. Di mana itu, Bu? Dekat Menteng apa kagak ini? Jauh, Bu. Namanya kota Yerus atau sekarang di negara Palestina. Lahir di situ, Bu, Nabi Ismail. Jadi kalau dibikin akte kelahiran, aktenya Yerusalem. Yang sekarang lagi rame perang terus nggak kelar-kelar sama Yahudi. Nabi Ismail lahir di situ, Bu, dari ibu yang ibunya bernama Hajar. Nih biar kelar dulu nih, Bu. Hajar itu wanita Mesir. Asli orang Mesir. Makanya Nabi pernah bersabda, kata Nabi, berbaik-baiklah kalian dengan penduduk Syam, karena mereka keturunan dari ibu kalian yang bernama Hajar, karena orang Mesir. Sedangkan Syam waktu itu jajahan Mesir. Maaf, bukan Syam. Berbaik-baiklah kalian terhadap orang Mesir, karena dari sanalah ibu kalian berasal, dalam kurung Hajar. Hajar itu asli orang Mesir. Wanita Mesir putih atau hitam, Bu, kulitnya? Hitam. Bu, wanita Mesir, Bu. Kalau Afrika hitam. Kalau Mesir. Ada yang tahu novelnya Cleopatra karya Ustadz Habibur Rahman Al-Seroji? Ada yang suka pernah baca belum? Taunya ya cinta doang. Ada tuh bukunya Ustadz Habibur Rahman Al-Seroji, judulnya Cleopatra. Kata Ustadz Habibur Rahman nih, Bu, orang Mesir itu cantik-cantik. Kalau ada 4 orang wanita Mesir jalan, yang cantik 8. Bayangannya pun, saya belum lihat bayangannya aja udah. Wanita Mesir gitu, Bu. Jadi wanita Mesir cantik-cantik. Menurut Bible, menurut Injil, Hajar itu kulitnya hitam. Itu versi Injil. Kenapa kok dihukumi hitam Hajarnya? Supaya orang punya frame bahwa Hajar itu hamba sahaya dan Ismail tidak lebih utama daripada Nabi Ishak. Ini bicara rasisnya orang-orang Yahudi, Bu. Makanya dimasukin dalam Injil. Dalam persepsi agama kita, agama Islam, Ibunda Hajar asli Mesir. Nabi Ibrahim asli Babilonia atau Irak, Iran sekarang, Bu. Pernikahan antara Hajar dengan Ibrahim sama dengan pernikahan antara orang Irak dengan orang Mesir. Lahirlah anak bernama Ismail. Ismail itu bukan orang Arab, peranakan Mesir sama Babilonia. Makanya namanya Ismail. Ismail itu bukan nama Arab itu. Nggak ada wajan Ismail itu, nggak ada. Kalau Muhammad itu nama Arab, Ahmad itu nama Arab, Fatih itu nama Arab, Fakih itu nama Arab, karena memang bisa dirunut secara bahasa. Tapi kalau Ismail bukan nama Arab, Ibrahim bukan nama Arab, itu nama di luar Arab lah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, lahirlah Ismail di kota Yerusalem dari ibunda Hajar. Turun perintah, Bu, ini supaya nggak salah paham nih. Yang minta Ibrahim pindah bukan Sarah, tapi Allah yang nyuruh, Bu. Kan dalam riwayat Sarah akhirnya cemburu kepada Ismail. Karena cemburu nyuruh Ismail dipindahkan ke kota Mekah. Padahal enggak, Bu. Pindahnya Ibrahim ke Mekah perintah dari Allah. Tahu dari mana Ustaz itu perintah Allah, bukan perintahnya Sarah. Waktu Ibrahim, Bu, nempatin Hajar, nempatin Ismail di kota Mekah, kan Ibrahim pamit tuh. Dikejarkan ame Hajar, kata Hajar, "Bang, mau kemana, Bang? Mau ditinggal nih kita berdua ini." Ibrahim diem aja, Pak. Kagak jawab-jawab. Dia membisu lah itu. Dikejar lagi sama Hajar, "Abang ngomong dong, Bang. Ini kita ditinggal berdua doang nih, Bang. Kagak ada apa kayak gitu." Basa-basa gitu pamitan. Masih juga belum ada jawaban. Akhirnya dirubah pertanyaannya, Bu, oleh Hajar. Kata Hajar, "Alaihissallahu amarona." Bang, ini perintah dari Allah, Bang. Maka jawaban Ibrahim, "Bala, ya, ini perintah dari." Jadi bukan karena Sarah, Bu, memang disuruh oleh Allah membawa Hajar, membawa Ismail dari Yerusalem ke kota Mekah. Dibawa, Bu, padahal Ismail masih bayi merah. Hajar, Bu, cuman dibekelin 1 kantong makanan dan 1 kantong minuman, kagak lebih. ATM kagak dikasih, kartu kredit apa lagi, orang mesin aja kagak ada, GoPay apalagi, Bu. Beneran cuman 1 kantong makanan, 1 kantong
Minuman. Kalau habis Bu, selesai ini urusannya. Kenapa? Tempat itu boro-boro ada makanan, boro-boro ada minuman. Orang aja kagak ada Bu di situ. Makanya diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Ibu cek tuh, Ibrahim ayat 37. Kata Nabi Ibrahim begini Bu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya sudah tempatkan Hajar, tempatkan Ismail biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang kagak ada tumbuhan di dalamnya, inda baitikal muharram, di samping Ka'bahmu. Berarti Ka'bah udah ada apa belum? Udah ada. Berarti yang bangun Ka'bah siapa? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kali aja ada yang masih berpikir kalau yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Orang waktu Hajar dan Ismail ditaruh di Mekah, Ka'bah itu sudah ada. Inda baitikal muharram, itu Ka'bah Bu. Nah itu perintah Allah Bu. Allah Azza wa Jalla perintahkan Ibrahim dalam tanda petik Bu ya, buang Ismail, buang Hajar ke kota Mekah. Tujuannya apa? Membangun kota Mekah. Karena kalau nggak ada dua orang ini Bu, Mekah nggak mungkin kayak sekarang. Siapa yang mau tinggal di Mekah Bu? Tanahnya kering kerontang, gersang, kagak ada air. Ada air kan setelah adanya Nabi Ismail. Kan wasilahnya itu gara-gara Nabi Ismail baru muncul air Zam-Zam. Coba kalau nggak ada Ismail ke situ Bu, PDAM yang masuk situ Bu. Ya maksudnya air mineral gitu yang lain. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu perintah Allah, maka oleh Ibrahim disempurnakan. Yang paling horor Bu, ini paling horor. Nabi Ibrahim, Ismailnya sudah dewasa, sudah bisa diajak kerja oleh Nabi Ibrahim, sudah bisa diajak bangun Ka'bah, sudah bisa diajak jalan kemana, ngobrolin apa. Maklum Bu, anak usia 13 tentu sudah bisa tektokan sama bapaknya. Sudah bisa ngobrol lah sama bapaknya, sudah bisa bercanda sama bapaknya. Ketika Ismail usia 13 tahun Bu, di kota Mekah, Ibrahim dapat perintah baru. Perintahnya adalah menyembelih Ismail. Saya tanya dulu Bu, dilaksanakan atau tidak? Itu namanya Bu, fa'atammahunna. Ibrahim menyempurnakan perintah dan menyempurnakan larangan. Jadi kesimpulannya Bu, kalau lihat dari kisah itu, melaksanakan ketaatan itu tidak cukup sekedar ketaatan, tapi harus sempurna ketaatannya. Contoh nih Bu, dalam konteks sekarang nih, konteks hari ini, wudu misalkan Bu, wudu itu tidak boleh sekedar wudu Bu, harus sempurna. Maka kata Nabi, ini hadis Nabi sahih Bu, kata Nabi SAW, idza qumta ila sholati, jika kamu mau sholat, fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu, summastakbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, fakabir, dan bertakbirlah. Maka wudu tidak sekedar wudu, tapi harus sempurna. Udah belum sempurna wudunya Bu? Insya Allah. Udah nih belum nih Bu, wudunya sempurna Bu? Tahu kan sempurna wudu bagaimana Bu? Tahu ya? Kalau idealnya kan bagian rambut tetap dibasuh. Cuman kan lihat sikon di mana kita berwudu. Wajib dan sunnahnya dikerjakan. Kan yang wajib dalam wudu itu cuma 4. Wajah, tangan, kepala, kaki, itu wajib. Ibu membasuh 4 ini sudah selesai, tapi itu belum sempurna. Sempurna itu ketika sunnahnya dikerjakan. Kumur-kumur, menghirup air ke hidung, buang air dari hidung, kemudian sela-sela jari tangan, sela-sela jari. Nah, itu namanya menyempurnakan wudu. Termasuk kualitas khusyuknya dalam wudu. Ya, khusyuk. Serius.
Ya, di antaranya tidak ngobrol, tidak mikirin macam-macam, basuh wajah, kita niatkan dalam hati mudah-mudahan pandangan kita, wajah kita tidak jadi fitnah. Basuh tangan, mudah-mudahan perbuatan kita, tangan kita tidak melakukan kesalahan. Itu kan bisa dimasukkan dalam poin supaya wudhunya lebih sempurna. Boleh-boleh saja, kan anggota wudhu kan bukan seluruh badan, Bu. Kalau di rumah tidak ada masalah. Selama di rumah tidak ada orang yang bukan mahram. Kalau ada, makanya harusnya tangan dibasuh, kepala dibasuh. Tapi konteksnya di luar, Ustadz. Banyak yang bukan mahram, berarti kan ditutup saja, gitu. Tapi kalau di rumah kan semuanya mahram. Ya, asumsinya semuanya mahram, kecuali kalau di rumah dia punya yang bukan mahram, itu lain persoalan, nanti bisa lagi beda hukumnya. Tapi kalau semuanya mahram tidak ada masalah, karena kesempurnaan bukan pada penampilan pakaiannya. Yang penting dia masih berpakaian, dia kelihatan telapak tangannya sampai sikut, tidak ada masalah. Toh kecuali di luar, nah itu fikihnya beda itu, karena ada orang lain yang bukan mahram. Yang penting rukun, syarat, dan kewajiban dan sunnah-sunnah dalam wudhu disempurnakan. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam sholat juga harus sempurna. Nabi kalau mulai sholat, Bu, suka lihat dulu ke jamaah, terus kata Nabi, istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Luruskan saf supaya sempurna. Kenapa? Karena lurusnya saf merupakan kesempurnaan sholat. Rapat, Bu, ya. Tapi saya kasih penjelasan, Bu. Rapat itu tidak harus nempel. Saya ulang, Bu. Rapat itu tidak mesti nempel. Ada beberapa tempat, beberapa masjid yang mengharuskan kelingking nempel dengan kelingking temennya. Ada tuh yang gitu, Bu. Jadi kelingking ketemu kelingking. Padahal dalam hadis yang harus nempel itu bukan kelingking, tapi mata kaki. Ibu cek dalam hadis itu riwayat Nu'man bin Bashir, riwayat Anas bin Malik, yang nempel itu bukan kelingking tapi mata kaki. Dan kalau mata kaki disuruh nempel susah, Bu. Cobain aja, ibu tempelin mata kaki ibu ke mata kaki teman ibu, itu susah. Karena pasti kehalang sama telapak kaki. Terus kenapa kok Anas bin Malik, Nu'man bin Bashir menyebutkan harus nempel mata kakinya? Itu ungkapan hiperbolis untuk menunjukkan saking harus rapat, harus lurusnya. Ya orang, Bu, harus rapat, harus lurusnya. Di zaman Nabi, Bu, itu kan lantainya belum jadi sajadah kayak gini. Di zaman Nabi lantainya masih apa, Bu? Lantainya masih pasir. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu supaya lurus, ukurannya di mata kaki. Kalau mata kakinya lurus berarti safnya bakal lurus. Kalau di Indonesia, Bu, misalkan kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, biar safnya lurus pakai apaan, Bu? Pakai tali rapia. Kenapa kok pakai tali rapia? Supaya safnya lurus. Di Indonesia nih, Bu, kami kalau dulu di zaman Nabi nggak pakai tali rapia, mata kakinya lurus itu sudah menunjukkan safnya bakal lurus. Makanya dibahasakanlah hiperbolis, mata kakinya nempel. Tidak harus nempel sebetulnya. Karena kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau seorang ulama Arab Saudi, menempelkan mata kaki itu perbuatan yang mustahil bisa dilakukan. Susah, Bu. Atau menempelkan kelingking. Mohon maaf, Bu, bagi sebagian kalangan nempel kelingking dengan kelingking itu tidak nyaman. Sampai ada di sebuah masjid, Bu, ditempelin kelingkingnya, dia geser. Dikejar lagi, Bu. Digeser lagi sama dia. Dikejar lagi sama dia. Akhirnya kerja-kejaran kelingking tuh. Salat kagak berantem ya itu. Gak mesti nempel. Kalau toh mau nempel, silahkan asal semuanya sama-sama ridho, kakinya nempel. Kalau ada yang gak mau ditempelin kakinya, gak usah dipaksa nempel, Bu. Daripada berantem. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah, suka ada nih, saf pertama nempel. Saf kedua kan pasti longgar tuh. Itu sebelum ngapa-ngapain dia geserin kaki. Biasanya gini nih. Ini kan udah berdiri nih, dia geser-geserin kaki dulu tuh, Bu, tuh.
Nggak ada satupun hadis dari Nabi setelah rakaat pertama nih Bu, berdiri terus dia nyari kaki dulu, itu nggak ada hadisnya sama sekali. Wallahi nggak ada hadisnya. Itu perintahnya Bu, kalau mau nempel di awal doang. Habis itu kemudian kagak nempel, biarin. Nggak usah nyari kaki. Sholat itu nyari khusyuk, bukan nyari kaki dicari. Khusyuk yang dicari bukan kaki orang. Kadang-kadang saya suka nggak nyaman saja kalau ada orang masih punya pemahaman nyari kaki gitu. Ini orang ngajinya di mana sih? Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka rumusnya adalah rapat, bukan harus nempel. Saya tanya Bu, Ibu pernah lihat nggak pasukan baris berbaris yang mau apa? Paskibra. Lurus nggak itu barisannya? Nempel kagak? Kalau nempel nggak jalan-jalan itu Bu. Maka lurus tidak mesti nempel. Dan nempel itu tidak mesti kemudian menjadi target dalam ibadah sholat. Ustadz di Mekah Madinah nempel Ustadz tuh kakinya, tangannya malah nempel. Iya padat Bu. Kalau di Indonesia boro-boro padat. Subuh aja lihat Bu, Ibu pasang kasur juga di masjid cukup itu. Saking kosong. Kalau di sini insya Allah penuh Bu ya. Insya Allah ya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, itu kaitannya dengan sempurna. Dalam hal apapun Bu, ketaatan kita harus sempurna. Misalkan disuruh puasa, bukan hanya laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan dari nahan lapar, nahan haus Bu. Puasa itu minal lagwi warrofas. Puasa itu nahan omongan yang sia-sia dan nahan omongan yang kotor Bu. Itu puasa. Saya yakin Bu, masuk level puasa nahan omongan ini paling susah. Kalau nahan lapar, nahan haus Ibu paling jago dah. Nahan omongan? Kayaknya kalau nggak ngomongin orang sehari aja asem tat mulut saya itu iya. Kenapa kok kemudian itu menjadi target Nabi? Nabi itu Bu, kata Nabi, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu yang nahan lapar, nahan haus. Itu bukan puasa kata Nabi. Terlalu sederhana mana puasa kalau begitu. Terus apa mana puasa? Puasa itu minal lagwi war rofas. Ngomong sia-sia dan ngomong kotor. Kalau bisa menghindari itu yang disebut dengan orang yang sedang berpuasa. Maka ada kasusnya di zaman Nabi dan juga zaman kita hari ini, ada orang puasa tapi pahalanya tidak didapatkan. Kenapa? Tidak sempurna. Itu fungsinya sempurna. Maka kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang taat itu tidak sekedar taat itu harus sempurna. Maka ibu harus tahu bagaimana cara mengerjakan, mengamalkan ibadah dengan sempurna. Mudah-mudahan ngaji terus-terusan di sini dengan asatidz yang lain kita sampai pada puncak sempurna dalam melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita punya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa yang namanya taat Bu itu harus mengorbankan nikmat. Taat itu nggak mungkin Bu, ibu nggak ngorbanin nikmat. Yang namanya taat pasti ngorbanin nikmat. Contoh nih Bu, ibu tahajud, taat bukan itu? Ngorbanin nikmat kagak tuh Bu? Hah? Itu lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Apalagi kata Nabi kalau kagak bangun silahkan diguyur. Habis diguyur berantem itu. Ya maksudnya dibangunin lah begitu. Itu kan namanya apa? Taat itu harus mengorbankan nikmat. Nggak mungkin nggak ngorbanin nikmat Bu. Ibu sodakoh saja. Sodakoh nih, ibu ngorbanin apa? Harta. Haji ibu ngorbanin apa? Sudah harta, tenaga, waktu, fisik. Makanya tidak sedikit orang yang haji nggak pulang-pulang lagi kan? Karena emang fisiknya dikuras Bu. Itu semuanya pengorbanan. Jadi nikmat itu pasti dikorbankan kalau sudah ngomongin taat. Kalau ibu nggak mau mengorbankan nikmat ketika ibu melaksanakan taat, jangan jadi hamba, jadi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak harus taat.
Dan hanya Tuhan yang tidak harus berkorban untuk keto. Kalau yang namanya makhluk mah harus taat, harus berkorban. Nggak bisa tidak. Hadirin ikhwati man rahimakum. Ini ada kisah, Bu. Sekecil apapun pengorbanan dalam pandangan Allah itu dahsyat. Nggak ada pengorbanan sekecil apapun yang Allah anggap kecil, nggak ada. Sekecil apapun akan Allah anggap sebagai pengorbanan yang dahsyat. Ini ada kisah nih, Bu. Saya dapat dalam kitab Hilyatul Aulia karangan Syekh Abu Nuaim rahimahullahu taala. Ada seorang perempuan sepuh, Bu. Ungkapannya gini, ja'at imro'ah ajuzah miskinah. Datang seorang perempuan tua yang miskin. Tua miskin. Kemudian dia ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian perempuan ini bilang, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, la amliku syai'an. Saya nggak punya apa-apa di rumah. Illa hadza, kecuali ini. Dikasih, Bu, ada bungkusan. Sa'ad karena dikasih bungkusan, Bu, diambil bungkusannya. Siap, Nek, saya buka ya. Pas dibuka, Bu, Sa'ad ngeliatin neneknya, ngeliatin baju bungkusannya. Apaan ini? Hanya Sa'ad nanya, ini apaan, Nek? Kok panjang begini? Kata si nenek ini, itu rambut saya yang saya kepang terus saya potong. Jadi itu 2 kepang rambut. Dikepang, kemudian dipotong. Karena nenek-nenek ya mungkin ada rukhsah masalah aurat lah gitu ya. Singkat cerita, rambut itu diserahkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung, buat apaan rambut ini, Nek? Waktu itu Sa'ad mau perang, Bu. Nama perangnya Marokah Qadisiyah. Kata si nenek, Sa'ad, tolong ikatkan 2 kepang rambut ini di pelana kudamu. Tolong ikatkan. Supaya engkau berjihad menggunakan pelana kuda dengan 2 kepang rambutku yang mengikat pelana kudamu. Agar Allah ketika bertanya kepadaku, Nek, punya kontribusi apa kamu untuk Islam? Aku bisa dengan berani menjawab, aku serahkan 2 kepang rambutku untuk jihad fi sabilillah. Kata si nenek. Itu sampai 2 kepang rambut. Kira-kira kita bisa sedekah 2 kepang rambut? Maksudnya ya nggak harus kepang rambut, Bu. Apa saja yang kita bisa berikan. Apapun bentuknya. Bagi Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun kontribusi kita, itu pasti akan dinilai sebagai hal yang sangat besar dan dahsyat. Jangan pernah anggap remeh ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan anggap remeh kontribusi apapun yang sudah kita berikan untuk agama Islam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka nikmat akan kita korbankan sekecil apapun untuk ketaatan. Rumus terakhir, Bu, ketiga dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semakin besar nikmat yang dikorbankan, semakin besar pahala yang didapatkan. Kalau Ibu mau dapat pahala besar, ya pengorbanannya pun harus besar. Ini contoh nih, Bu, nih contoh, Bu. Tolong jelaskan silaturahmi itu apa, Bu? Silaturahmi. Ada spidonya? Ada silaturahmi apa, Bu? Silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Nah, gimana itu, Bu? Silaturahmi. Ayo, Bu, maksudnya apa nih, Bu? Maksudnya apa, Bu? Silaturahmi. Menjambung persaudaraan. Kayak gimana bentuknya, Bu? Ya, bentuknya kayak gimana, Bu? Jangan sampai ini cuma jadi kata-kata yang kita tahu tapi kita bingung nerapinnya gimana itu. Reuni. Apa? Berkunjung. Berkunjung itu punya istilah sendiri, Bu, namanya ziarah. Jadi ziarah itu, ini kesalahan kita nih, Bu. Ziarah itu tidak identik ke kuburan. Kecuali kalau ziarahnya ditambahin kubur. Ziarah kubur, berarti kemana, Bu? Kuburan. Kalau ziarah doang itu artinya berkunjung, bukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur harus ada tambahan kubur gitu, Bu. Kalau misalkan, Ustadz, saya mau ziarah ke rumah antum ya besok, nah itu namanya ziarah.
berkunjung. Dan itu nggak harus orangnya mati, Bu. Saya pernah tuh, besok mau kemana? Aneh besok mau ziarah ke Ustadz Fulan. Innalillahi, emang meninggal tadi. Lah kagak, masih hidup. Ziarah itu artinya berkunjung. Silaturahmi bukan berkunjung, Bu. Ayo apa, Bu? Kasih jelasan nih. A sama B. A sama B. Musuhan. A sama B musuhan. Si A nggak suka sama B, ketemu buang muka, salam kagak mau, lebaran nggak dateng, lebaran didatengin nggak mau. Itu si A. Si B tetap datang, tetap doain, tetap ngasih hadiah, tetap datang lebaran, tetap salaman, tetap ketemu. Si A tetap gak mau, si B tetap mau. Yang disebut silaturahmi si B. Si A memutuskan silaturahmi namanya. Itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu, Bu, nyambungin yang putus, merekatkan yang terurai, menyatukan yang tercerai. Itu namanya silaturahmi. Si B ini, Bu, nggak pernah nggak doain si A. Tiap ada event ngasih ke si A, entah besek, entah hadiah, pulang umroh ngasih air zam-zam, ngasih kurma, ngasih kismis, pokoknya dibaik-baikin si A. Tapi seumur-umur si A nggak pernah baik sama si B. Maka si B silaturahim, si A memutuskan silaturahim. Ada yang itu ada. Ada yang itu ada. Nah, itu namanya silaturahmi. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, saya tanya dulu, Pak. Kalau orang silaturahmi, berarti dia harus mengorbankan perasaan. Karena dia tetap harus berlaku baik sama orang yang tidak baik. Gampang susah? Yakin, Bu? Gampang susah. Ibu harus baik sama orang yang jelek-jelekin kita. Ibu harus baik sama orang yang gak mau ketemu sama kita. Ibu tetap harus baik sama orang yang selalu ngomongin, ngatain, jelek-jelekin kita. Gampang susah itu. Semakin besar nikmat yang dikorbankan, semakin besar. Makanya pahala orang yang silaturahmi apa, Bu? Panjang umur, banyak rezeki. Kenapa kok banyak banget pahala silaturahmi? Karena pekerjaan silaturahmi itu susah. Karena banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada yang sanggup di sini, Bu, silaturahmi? Jadi bukan saling berkunjung, karena kalau saling berkunjung itu bisa jadi balas budi, Bu. Contoh nih, kita datang nih hajatan. Dia datang ke hajatan kita, atau dia diundang sama kita, dia datang. Terus besok-besok dia yang ngundang, kan kita pasti datang tuh. Setidaknya kalau kita mau ngomong, gak usah datang ya Neng. Iyalah Bang, kagak enak kita. Lah kemarin waktu dia ngundang, waktu kita ngundang dia datang. Itu jadinya bukan silaturahmi, Bu. Itu namanya ya balas jasa saja. Silaturahmi itu justru saat kita tidak pernah didatangin, saat kita nggak pernah disowani, kita tetap sowan, tetap datang. Kayak ginilah, Bu. Orangnya lebih muda dari kita nih. Yang salah dia, siapa yang harus duluan minta maaf? Orangnya masih muda. Yang salah dia, siapa yang duluan harus minta maaf? Kenapa harus dia, Bu? Ibu bisa nggak minta maaf duluan? Cuman persoalannya hati yang nggak ngasih. Itu persoalannya. Makanya kenapa nikmat makin besar, pahala yang didapat makin besar, nikmat yang dikorbankan makin besar pahala yang didapatkan. Itu ya, satu poin. Jadi 3 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. 1, taat itu taat itu harus sempurna. Yang kedua, taat itu harus memiliki pengorbanan, dan semakin besar pengorbanan yang dilakukan atau nikmat yang dikorbankan, semakin besar pahala yang didapatkan. Itu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang Sarah, Hajar, Bu. Kita ambil Hajarnya lah. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Hajar, Bu, menunjukkan sosok wanita yang qanaah. Ibu bisa bayangkan tinggal di Mekah, nggak dikasih bekal apa-apa kecuali sekantong makanan dan sekantong minuman. Itu kalau ada sekarang, Bu, praktek begitu, itu Nabi Ibrahim kena Komnas Perempuan itu.
langsung dipidana itu beliau. Kalau sekarang nih, Bu. Karena sudah menelantarkan anak dan istri. Tapi Hajar, Bu, ngomongnya begini ketika Ibrahim jawab, iya ini perintah Allah. Maka kata Hajar, demi Allah, jika ini perintah Allah, Allah tidak akan mengecewakan hamba. Kata Hajar. Saya tanya ibu deh, ibu sebulan cukup berapa juta, Bu, biaya dapur? Kalau kurang segitu, kira-kira gimana, Bu? Minta balik. Itu sederhana, Bu. Dan itu wajar saja seorang istri punya tuntutan tambahan resiko dapur. Istri-istri Nabi Muhammad pun begitu, Bu. Cuman endingnya Ibu bisa lihat dalam surat At-Tahrim ayat 4 dan ayat 5, istri-istri Nabi Muhammad minta tuntutan kenaikan resiko dapur. Endingnya, Bu, kata Nabi SAW, kalau kalian mau naik resiko dapur, putus sekarang juga, cerai kita. Tapi kalau kemudian berubah pikiran, lebih memilih saya daripada resiko dapur, kita lanjut pernikahan ini. Itu Nabi SAW. Tapi kalau bapak-bapak nggak nyoba-nyoba begitu, Pak. Jangan coba-coba pakai begitu. Misalkan ke sini, udah Neng, kalau tuntutan kita putus. Ya udah Bang, putus aja. Itu Abang bukan nabi. Jangan ya. Beda kasus nih, beda kasus. Tapi Nabi Muhammad gitu, Bu. Nabi Muhammad itu SAW simple aja. Kalau mau punya tuntutan resiko dapur, ya silahkan, tapi putus sudah rumah tangga. Atau kemudian mau bertahan dengan Nabi SAW, maka tidak usah punya tuntutan resiko dapur. Walaupun itu wajar-wajar saja. Saya ulang, itu wajar-wajar saja, Bu. Makanya silakan menuntut sesuatu kepada suaminya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau emang butuhnya 1 juta, ya 1 juta mintanya, Bu. Kalau emang butuhnya 2 juta, ya silakan minta 2 juta. Kalau butuhnya 100 ribu, ya udah minta aja 100 ribu. Kalau memang butuhnya sekian. Hadirin khatimah rahimakumullah, Hajar itu tampil dengan pribadi yang sangat qanaah. Yang kedua, Bu, Hajar itu mendidik Ismail sampai jadi anak yang soleh tanpa ada pendidikan dari sang ayah yang bernama Ibrahim. Dan ternyata, Bu, soleh tidak solehnya anak tergantung ibunya. Mohon maaf ini, Bu, karena hari-hari anak itu sama ibu. Ibu kalau ibunya emosional, anaknya emosional, Bu. Kalau ibunya sabar, anaknya sabar. Ibunya cerewet, anaknya ya gimana ibu lah. Masa gimana tetangga? Gimana ibu? Makanya kata Nabi, ibu itu madrasatul ula, pendidik, lembaga pendidikan pertama bagi anak adalah ibunya. Mohon maaf ini, bapaknya punya peranan nggak? Punya, Pak. Dia sebagai kepala sekolah, ibu-ibu sebagai sekolahnya, bapak-bapak jadi kepala sekolahnya. Bapak-bapak bikin aturan, Bu, nih aturan rumah kita. Ibu-ibunya kemudian menunjang aspek tadi supaya anak-anaknya punya kualitas seperti kualitas yang ditentukan oleh bapaknya. Walaupun dalam praktiknya tetap harus kerjasama, Bu, ya. Tidak boleh tidak kerjasama. Harus didik anak itu menjadi beban kedua orang. Cuman nih kalau, Bu, harus suaminya kerja dari pagi sampai pagi lagi, maka sebetulnya seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ibu boleh cek dalam penjelasan Ibu Aisyah Dahlan, ya. Aisyah Dahlan sudah diundang ke sini belum? Saudara Aisyah Dahlan boleh tuh, Bu, walaupun agak lama tuh mengundang beliau. Tapi kita akan belajar, Bu, bahwa mentalitas seorang ibu dalam mendidik anak itu luar biasa. Itu luar biasa sekali, Bu. Dan itu kalau lihat Hajar, Bu, Ibu bisa bayangkan tempat kering kerontang, nggak ada orang, tinggal berdua doang. Suami pergi ke Yerusalem, tinggal berdua doang di kota Mekah. Tapi Hajar bisa mendidik Nabi Ismail alaihissalam menjadi orang yang soleh. Itu tangan dingin seorang ibu. Termasuk ada cerita ini, Abdurrahman Sudais. Abdurrahman Sudais itu imam Masjidil Haram yang suaranya bagus lah gitu, ya. Sudah sini, Bu, anak waktu kecilnya itu ya namanya anak kecil pecicilan gitu, nggak bisa diem, loncat sana loncat sini, numpahin apa, pecahin apa, gitulah ya. Namanya gak anak-anak, Bu. Nah itu kalau ada masalah, Bu, yang bikin ibunya nggak nyaman, itu langsung ibunya ngomong gini, ya Sudes, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh,
mudah-mudahan engkau hafal Quran, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Tiap kesel itu yang keluar, Bu. Kesel sekali lagi, ya Allah Sudes, mudah-mudahan engkau jadi hafid Quran, mudah-mudahan engkau jadi imam Masjidil Haram. Pokoknya tiap kesel itu yang keluar. Akhirnya, Bu, Abdurrahman Sudes jadi imam Masjidil Haram. Coba kalau keselnya keluar kalimat kata-kata kasar. Oh, dasar B titik-titik. Dasar go titik-titik. Anaknya jadi apaan? Ya jadi itu. Lah anak saya kok jadi begini mikirnya, ya dari ibunya ngomong gitu mulu. Lah anaknya udah, Bu, mikirnya tuh ya saya mah memang begini gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang, Bu, apa namanya, cerewatan mereka dibanding kita itu. Bisa nimpalin, Bu, anak kita sekarang itu. Sekarang ya, kita ngomong A ditimpalin, kita ngomong B timpalin, malah bisa balik-balikin. Emak, bapak. Nah sekarang tuh. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perlu kekuatan dalam proses mendidik seorang anak. Nah itu ibunya yang punya kemampuan. Pakailah bahasa seorang ibu. Ibu tuh kan punya kelembutan. Nah pakai itu bagaimana cara mendidik anak dengan penuh kelembutan. Ajak ngobrol, diskusi, dialog, supaya anaknya itu betul-betul punya kematangan dalam berpikir. Karena kalau sudah dewasa, lepas selesai, Bu. Sayangnya nih, mohon maaf, Ibu, mohon maaf sekali lagi. Banyak masyarakat kita yang punya anak itu tidak mentargetkan dewasa. Anaknya masuk pesantren, ya. SMP pesantren, SMA pesantren, tapi tidak sampai pada dewasa. Sedangkan jadi dewasa itu penting. Kenapa? Karena kalau orang dewasa dia bisa bawa diri. Beda kalau orang belum dewasa, dia masih terombang-ambing ngikut orang lain, Bu. Kalau ketemunya benar tuh anak. Kalau ketemunya salah tuh anak. Kenapa? Belum dewasa. Jadi target kita nih, Bu, punya anak adalah memastikan anak kita jadi anak yang dewasa. Nah itu nanti punya ini, Bu, indikator dewasa apa saja, cara membentuk orang dewasa apa saja. Tapi intinya seorang Hajar mampu tampil pribadi mendidik anaknya bernama Ismail sampai anaknya menjadi anak yang dewasa. Tahu dari mana dewasa? Ibu cek saja surat As-Saffat ayat 102. Waktu Ismail mau disembelih, Bu, jawaban Nabi Ismail, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang sudah Allah perintahkan. Itu jawaban orang dewasa. Jawaban orang dewasa. Karena kalau nggak dewasa pasti ngomongnya gini, ya elah Pak, Bapak dulu waktu saya masih kecil saya dibuang. Nah sekarang saya udah gedean dikit mau disembelih. Bapak mikir apa, Pak? Tapi Ismail nggak mikir gitu, Pak. Kata Ismail, Pak, kerjain aja apa yang udah Bapak dapat perintah, udah kerjain aja. Insya Allah saya jadi orang yang sabar. Tuh, orang mikir dewasa gitu, Pak. Nah itu Hajar yang punya kemampuan mendidik Ismail jadi orang yang dewasa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir Nabi Ismail menjadi anak yang sabar. Ini jarang loh, Bu, sabar itu. Kadang-kadang anak itu karena dia kan orangnya reaktif ya. Kalau nggak suka dia langsung nyeplos ngomong, Bu. Misalkan dia nggak suka panas, dia langsung ngomong kalau suasana panas itu. Padahal di rumah orang. Akhirnya kan kita jadi nggak enak tuh. Anak kita ngomong panas-panas dulu, padahal yang punya rumah memang nggak punya AC, jadinya panas itu. Itu tuh akhirnya kita perlu mendidik anak kita menjadi orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim, Hajar dan Ismail jadi satu keluarga. Makanya disebut wa'ala Ibrahim. Dan itu, Bu, berlaku sampai dibawa-bawa dalam sholat kita. Keluarga Ibrahim, Bu, dibawa-bawa dalam sholat kita. Kita kalau sholawat, Bu, untuk Nabi Muhammad dalam sholat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali, sampai keluarga Ibrahim dibawa-bawa dalam sholat kita. Sampai kapan, Bu? Sampai akhir zaman. Nah itu keluarga Ibrahim. Terakhir, Bu, sebagai penutup, keluarga Imron. Nah saya tanya dulu, Bu, Imron itu istrinya siapa, Bu? Ya masa Ibu Dadang. Ini Imron, Bu, menikah sama Hana. Hana dan Imron punya anak namanya Hana sama Imron punya anak namanya
Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ini Bu. Kenapa Imran disebut keluarga? Bahkan satu-satunya surat Bu dalam Al-Quran yang ada tambahan keluarga cuman keluarga Imran. Padahal dia bukan nabi. Bukan nabi Bu Imran, tetapi dia punya kualitas kesolehan yang luar biasa. Pernikahan Hana dengan Imran Bu, sudah lanjut usia tidak kunjung punya anak. Akhirnya punya anak bernama Maryam. Singkat cerita Bu, Maryam ini seorang wanita solehah, tidak pernah gaul sama laki-laki. Boro-boro diajak ngedet Bu, ngobrol aja sama laki-laki nggak pernah. Tahu ngedet Bu? Ngobrol berdua gitu, ikhtilat itu nggak pernah. Maryam itu tidak pernah ngobrol sama laki-laki. Solehah, menjaga diri, tinggalnya di mihrab Bu. Sini ada mihrab. Mihrab itu area di dalam Masjidil Aqsa itu ada mihrabnya. Itu tinggalnya di mihrab Maryam. Wanita solehah, tidak pernah ngobrol sama laki-laki. Singkat cerita punya anak. Dari mana anaknya? Dalam riwayat tuh, Jibril datang Bu ke Maryam. Kemudian setelah berhadap-hadapan dengan Jibril, Maryam kaget. Ente siapa? Kemudian kata Jibril, saya utusan Allah yang diutus untukmu supaya kamu punya anak. Maka ditiupkan ruh Bu. Ruhnya ditiupkan oleh Jibril masuk ke kerahnya baju Maryam. Sampai ke area kehormatan masuk ke rahim. Jadilah Isa bin Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam Bu, itu dihukumi oleh orang-orang Yahudi sebagai anak hasil zina. Supaya Isa dibersihkan dari gambaran dan anggapan hasil zina, maka Nabi Isa ketika masih bayi ngomong. Kata Nabi Isa, "Inni Abdullah, inni nabi wa ja'alani nabiyan." Saya ini Abdullah, saya ini seorang nabi. Dan ketika disebutkan saya ini seorang nabi, maka orang Yahudi harusnya tidak menghukumi Nabi Isa sebagai anak hasil zina, karena nabi tidak mungkin hasil. Nah gitulah Bu. Jadi Nabi Isa tidak harus bilang saya bukan anak hasil zina, enggak. Cukup Nabi Isa bilang saya ini hamba Allah dan saya seorang nabi. Itu mencukupi bagi orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa bukanlah anak hasil zina. Kenapa? Para nabi mustahil hasil zina. Nggak ada Bu, satupun sejarahnya para nabi tidak ada yang hasil zina. Semuanya hasil pernikahan resmi. Jadi nggak mungkin ada nabi hasil zina. Anak haram jadah tuh nggak mungkin. Kan bahasa Sunda tuh haram jadah. Nggak mungkin. Jadi pastinya anak hasil pernikahan. Nabi Isa tuh saya Abdullah wa ja'alani nabiyan. Saya seorang nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kasih urutan nih. Imran itu soleh Bu. Tapi kalau dibanding Maryam lebih soleh siapa? Maryam. Maryam dibanding Nabi Isa lebih soleh siapa? Rumus dalam keturunan Bu, makin ke ujung makin bagus Bu. Ibu sekarang nih generasi ibu bagus, punya anak, berarti anak harus lebih bagus dari sisi kualitas imannya. Nanti anak kita punya anak, dalam kurung cucu kita Bu, berarti cucu kita harus lebih. Nah itu PR kita tuh Bu. Jadi harus naik statistiknya, jangan turun. Kira-kira bisa nggak nih? Salah nih. Kira-kira bisa nggak nih? Tapi hadirin ikhwati rahimakumullah, itulah Imran, Hana, Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini Bu, seorang nabi, tidak punya bapak. Bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya. Terus bagaimana cara memahami nggak ada bapaknya? Bagi Allah itu urusan yang sangat mudah. Jangankan Isa yang nggak ada bapaknya, Nabi Adam Bu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nggak ada masalah dengan Nabi Adam. Orang bisa menerima kenabian Nabi Adam, padahal nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Tulang rusuknya ada dari Adam, tapi nggak ada ibunya.
Hawa saja nggak ada ibu, biasa saja. Maka Isa tanpa hadirnya seorang ayah biasa saja, Bu. Nggak usah kepikiran, wah ini berarti bapaknya adalah Allah. Nggak usah kejauhan ke situ. Nggak ada ceritanya Allah punya anak. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah itu bukan makhluk. Yang namanya makhluk punya keturunan, berkembang biak, itu namanya makhluk. Kalau Allah bukan makhluk, jadi Allah nggak mungkin melahirkan, nggak mungkin dilahirkan, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin punya istri. Allah nggak butuh pasangan, Bu. Kalau Allah butuh pasangan, gugur jadi Tuhan, kan begitu. Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak butuh pasangan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam oleh Allah azza wa jalla itu nanti akan diutus kembali di akhir zaman. Tugasnya apa? Itu di surah An-Nisa 159. Ini tugas Nabi Isa, Bu. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 159. Tugasnya apa? Di surah An-Nisa 159, tugas Nabi Isa adalah mengislamkan seluruh orang-orang yang masuk kategori ahlul kitab. Semuanya, Bu, masuk Islam di tangan Nabi Isa alaihi salam. Ya, kalau sekarang mayoritas kan di dunia ini yang paling banyak orang yang menganut agama Kristen. Sekarang itu mayoritas Kristen di dunia. Di dunia ya, kalau di Indonesia mayoritas Islam, tapi kalau di dunia mayoritas Kristen. Nah, nanti oleh Nabi Isa mereka akan didaulat menjadi seorang Muslim seluruhnya, Bu. Nggak ada satupun ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang masih bertahan kecuali itu jadi musuh Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka adalah pengikutnya Dajjal. Kalau mereka bukan pengikut Dajjal, pasti masuk Islam. Itu di surah An-Nisa 159. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka sebagai penutup, bersyukurlah kita, Bu. Alhamdulillah kita menjadi seorang Muslim dan kita dituntut untuk taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, dan kita tunggu, Bu, detik-detik datangnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau memang kita kebagian umurnya, berarti siap-siap menjadi pengikut Nabi Isa. Kalau tidak kebagian umurnya, ya berarti cukup pesankan bahwa Nabi Isa pasti gabung sama Imam Mahdi. Ajarkan anak-anak kita, tong, ntar ada zaman di mana hanya ada dua kelompok, Dajjal sama Imam Mahdi. Jagain, jangan sampai pro Dajjal itu loh, Bu. Tapi prolah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kenapa ini harus diingatkan? Bisa jadi ada anak kita yang nggak ngerti apa itu Dajjal, kapan Nabi Isa turun, Imam Mahdi itu siapa, dan itu jadi PR kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, Bu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada, tafadhol. Boleh, silahkan, Bu. Nanya apa aja, Bu. Saya juga tinggal jawab apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi saya sempat mendengar untuk Rasul dan Nabi yang ulul azmi. Nah, saya mau bertanya, Nabi kitab Zabur itu kan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apakah beliau bukan termasuk salah seorang Rasul? Kemudian yang kedua, untuk Nabi Zakaria, apakah kalau saya pernah dengar beliau adalah paman dari Ibu Maryam, hubungannya dengan Imran atau dengan demikian? Waalaikumsalam. Hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Daud itu memang punya kitab tuh. Tapi isi kitab itu bukan syariat, dia lebih kayak pujian-pujian, kidung. Makanya dalam Al-Quran banyak yang bermuatan pujian untuk Allah, bukan hukum. Kalau hukum itu tetap kembali kepada hukumnya Taurat. Makanya Nabi Yahya, kan Nabi Yahya ini kan setelah Nabi Daud, setelah Nabi Musa. Nabi Yahya itu disuruhnya ke Nabi
Musa, bukan ke Nabi Daud. Makanya dalam Maryam, ibu cek saja Maryam ayat ke-12, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Alkitab di situ bimana Taurat, bukan Zabur. Padahal Yahya itu setelah Nabi Daud, harusnya kan ke Zabur dulu, baru kemudian ke Taurat. Kenapa kok Zabur tidak disebut, tidak disinggung oleh ayat ini? Karena Zabur isinya kidung, Bu, pujian-pujian, bukan hukum. Itu kayak Nabi Daud bersenandung memuji Allah itu. Kemudian pujiannya dimasukkan dalam kitab Zabur gitu. Isinya itu ya pujian-pujian saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan ayat-ayat yang isinya adalah memuji Allah Azza wa Jalla, bukan perangkat hukum. Nah, adapun Taurat dan Injil itu perangkat hukum. Makanya Injil, Bu, itu menghalalkan apa yang dulu diharamkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dulu dihalalkan atau menghalalkan yang dulu diharamkan. Ibu bisa buka surah Ali Imran ayat ke-50. Di situ ada kalimat gini, Bu. Ini fungsinya Injil nih. Injil itu wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Fungsi Injil itu adalah menjadi penjelas terhadap kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Padahal Injil itu setelah Nabi Daud, artinya Injil itu setelah Zabur. Tapi tetap yang disebut penjelas itu ya penjelas dari kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Karena Zabur itu kidung, Bu, dia puji-pujian saja, bukan syariat. Makanya tidak masuk kategori ulul azmi, karena beliau bukan membawa syariat. Beliau menjalankan syariatnya Nabi Musa, hanya saja dikasih kitab, isi kitabnya berisikan puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah untuk Nabi Isa nih, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan fungsi Injil adalah menghalalkan apa yang dulu diharamkan oleh Nabi Musa. Misal, Bu, dulu itu Nabi Musa diharamkan memakan daging kambing tapi direbus. Nggak boleh ada ceritanya gulai kambing, apalagi soto kambing, nggak boleh. Karena kambing itu harus dibakar. Itu ketentuannya. Kalau direbus jadi haram. Di era Nabi Isa, kambing boleh direbus. Nah, itu dulunya haram, dirubah jadi halal. Itu namanya wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Jadi kembali ke pertanyaan, Nabi Daud itu kitabnya bukan syariat, tapi dia adalah doa-doa atau puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla, bukan ketetapan syariat. Ketetapan syariat ada di Taurat, di Injil, dan Quran. Allah a'lam bishawab. Dan Quran akhirnya mengakomodir semuanya, Bu. Dalam Al-Quran ada puji-pujian, ada juga syariat. Nah, itu Quran, Bu. Dia melengkapi semua kitab suci yang pernah ada di muka bumi. Itu Quran. Yang pertama itu, Bu, ya. Yang kedua tadi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pamannya dari Maryam. Makanya dia mahram, Bu. Kenapa kok jadi mahram? Ibu bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 30. Ayat 30 berapa nih? Innallaha astawaya Maryamu nuti dzalika min amba'il ghaibi. Ayat 40. Ayat 37, Bu. Ya, surat Ali Imran ayat 37. Ada kalimat begini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Nah, ini kalimat ini. Wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria ngasuh Maryam. Saya ulang, Bu, Nabi Zakaria ngasuh Maryam. Kalau ngasuh berarti mahram, karena kalau bukan mahram nggak boleh ngasuh. Terus apa hubungan mahram? Paman. Kalau paman kan haram dinikahi, berarti jatuhnya mahram. Nah, Nabi Zakaria itu paman bagi Maryam. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya sama Maryam sepupuan. Maryam punya anak Isa, berarti Isa panggil ke Yahya paman, panggil ke Zakaria kakek, karena seleting dengan kakeknya Isa dari jalur ibu yang bernama Imron. Benar, Bu, ya? Bingung nggak nih? Jadi Maryam itu ponakannya
Ria, makanya diasuh sama Nabi Zakaria, Bu. Nabi Zakaria itu kan yang keluar masuk mihrab. Maryam itu kan tinggalnya di mihrab. Dan Nabi Zakaria keluar masuk mihrab, Bu. Bebas saja beliau. Kenapa kok bebas? Paman sama ponakannya kan mahram. Kita boleh cium tangan paman kan? Perempuan nih, Bu. Udah dewasa, udah bakil balik. Boleh nggak cium tangan pamannya? Boleh, karena mahram. Bahkan saat orang tuanya meninggal dua-duanya, kalau anak ini mau nikah, yang jadi wali siapa? Pamannya. Kan sama seleting dengan bapak kalau begitu. Gitu loh, paman tuh begitu, Bu. Jadi Maryam itu siapanya Zakaria? Ponakan. Nabi Zakaria siapanya Maryam? Paman. Dari jalur siapa? Nah, itu kan persoalannya, Bu. Dari jalur ibunya Maryam yang bernama Hana, bukan dari Imron. Jadi kalau bahasa itu kholi ya, bukan ammi gitu. Artinya paman dari jalur ibu, tapi kan tetap mahram ya. Saya rasa itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Pak Ustaz, satu lagi. Boleh, silakan. Saya pernah baca dari buku SD bahwa ulul azmi itu adalah nabi yang mendapatkan kitab suci. Kalau dari penjelasan Pak Ustaz berarti kan Nabi Daud itu bukan ulul azmi ya, Pak Ustaz. Tapi sementara di kurikulum buku agama itu adalah masuk. Berarti Nabi Daud itu ulul azmi, Bu. Iya, di kurikulum pendidikan agama Islam. Oh, saya baru tahu itu. Di kurikulum. Iya, makanya saya tadi bertanya seperti itu gitu loh, karena yang saya tahu kan 4. Jadi kalau tadi kan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu ulul azmi. ulul azmi 5. Ini Nabi Daud masuk di buku itu, Bu. Iya. Wah, harus dikoreksi itu bukunya. Keliru. Saya bertanya seperti itu. Iya. Makasih. Taib. Jadi setahu saya, Bu, ulul azmi itu berdasarkan ulama tafsir, Bu, cuman 5. Dimulai dari Nabi Nuh. Ulul azmi itu Nabi Nuh. Kedua Ibrahim. Ketiga Musa. Itu berdasarkan urutan, Bu, ya. Nuh dulu, baru Ibrahim, baru Musa, baru Isa, terakhir Muhammad. Itu ulul azmi. Arti bahasa ulul azmi adalah orang yang punya azam, punya komitmen, punya kompetensi dan komitmen terhadap kebenaran. Itu ulul azmi. Azmi itu azam. Artinya komitmen. Betul-betul punya komitmen terhadap kebenaran. Di luar itu bukan ulul azmi. Jadi kalau ada yang menyebutkan Nabi Daud adalah ulul azmi, ini referensinya saya nggak tahu dari mana. Karena setahu saya ulama tafsir cuma 5 tadi ya. Jadi saya nggak bisa tahu tuh dari mana Nabi Daud jadi ulul azmi. Wallahu a'lam ya. Kalau kemudian ulul azmi itu harus punya kitab, ya kalau kita cek misalkan Nabi Nuh alaihi salam, Bu. Cuman memang tidak disebutkan definitif ya. Ibu bisa buka dalam tafsir Al-Baqarah 183, 184, 185. Terutama 185-nya tuh Al-Baqarah, ana ulang 185. Ibu buka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya wahyu. Dan itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berarti kesimpulannya Nabi Nuh pun mendapatkan kitab yang turun di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim punya kitab, Bu, cuman disebutnya suhuf. Makanya dalam surat Asy-Syams, surat Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada kitabnya Ibrahim. Musa jelas Taurat, Isa jelas Injil, Muhammad jelas Quran. Jadi kemungkinan ada. Cuman memang para ulama ketika bicara kitab, misalkan mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat keempat, ayat ketiga atau keempat, alladzina yunfiquna alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Nah, itu kan diartikan Zabur, Taurat dan Injil. Nah, itu kan ke situ tafsirnya, Bu. Jadi memang para ulama tafsir lebih cenderung menyebutkan kitab suci cuma 4, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Padahal ada suhufnya Nabi Ibrahim. Bisa jadi Nabi Nuh juga punya kitab suci. Cuma kan persoalannya ada yang Allah share untuk kita imani, ada yang tidak Allah share. Jadi ya itu kan urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak harus semuanya Allah publish, Bu. Yang penting apa yang sudah Allah publish kita imani. Yang belum dipublish berarti iman terhadap perkara yang
ghaib. Makanya kan sebelum alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ayat sebelumnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka kita beriman kepada perkara yang ghaib. Jadi yang tidak oleh Allah publish, cukup imani saja. Wallahu a'lam. Cara situ. Mangga yang lainnya. Tadi ada Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan di luar konteks ini. Boleh Bu, di luar masjid juga boleh. Masalah itu di dalam Quran dikatakan 3 kegelapan. Maksudnya apa Ustaz? 3 kegelapan itu surat Al-Ma'arij Bu ya. Surat Al-Hajj. Benar enggak itu? Salah satunya itu katanya yang Nabi Yunus dalam ikan, itu 1 kegelapan. Terus yang dua lagi apa Ustaz? Terima kasih. Ayat yang mana dulu nih Bu? Salah satunya 3 kegelapan. Yang pertama Yang salah satunya yang itu Nabi Yunus ya, yang masih ikan palsu. Terus? Yang kedua ketiganya apa Ustaz gitu. Iya, itu ayat apa dulu? Saya ingat. Kayaknya 3 kegelapan itu urusan dengan kandungan Bu itu. Rahim itu Bu. Sebentar ya. Kayaknya Al-Hajj itu ayat kelima. Oh. 3 kegelapan Bu ya. Saya cari ayatnya dulu nih Bu. Ada ingat gak itu Bu ayat surat apa? Oh ini kisah Nabi Nuhnya, Yunusnya Bu ya. Taib. Ayatnya, saya cari ayatnya. Intinya nih kalau ke Nabi Yunus Bu ya, Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan. Nanti saya carikan ayatnya. Kegelapan pertama adalah perut ikan. Kan gelap tuh. Yang kedua lautan. Kan ikannya di laut, bukan di pasar kan? Di laut. Berarti kegelapan kedua di laut. Kegelapan ketiga, waktu itu waktunya masih malam. Jadi 3 kegelapan itu perut ikan, lautan, dan malam hari. Itu kalau konteksnya Nabi Yunus alaihi salam. Ada juga 3 kegelapan itu dalam konteks bayi Bu. Janin itu ada di 3 lapisan kegelapan. Jadi 3 lapisan dari perut ibunya, ada lagi selaput rahim, ada lagi plasenta gitu atau ketuban atau apalah itu 3 juga itu. Jadi kalau ke Nabi Yunus itu perut ikan, lautan, dan malam hari. Itu 3 kegelapan. Wallahu a'lam. Kenapa? Az-Zumar ayat 6 ya. Tentang Nabi Yunus itu ya. Oh, tentang kegelapan janin. Az-Zumar itu ayat 39, 39. Ayat 6. Oh iya. Suma ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Khalqam mim ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Nah itu di Az-Zumar ayat 6 itu urusan janin Bu. Kalau Nabi Yunus 3 kegelapan itu di mana ya? Nggak ada penjelasan ayat ya? Nggak ada ya? Tapi kalau ada ayatnya boleh tuh di-share tuh. Setahu saya 3 kegelapan itu ya. Kalau konteksnya Nabi Yunus, perut ikan, lautan, dan malam gelap gulita. Kalau dalam janin Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu urusan janin Bu. Artinya ada 3 lapisan yang menutupi janin kita. Maksudnya janin ibu semua. Ada lagi Bu?
Jadi yang tahu Taurat cuma 4 orang. Musa, Harun, Yusa bin Nun, dan Uzair. Hanya 4 orang saja yang tahu Taurat. Nggak ada yang hafal Taurat kecuali 4 orang ini. Musa, Harun, Yusa bin Nun, dan Uzair. Atau Ezra dalam bahasa Injil. Itu 4 orang yang hafal Taurat. Selebihnya nggak ada yang hafal. Makanya waktu orang-orang Bani Israel dijajah oleh Nebukadnezar, dihancurkan Tauratnya, mereka bingung, Bu. Kenapa kok bingung? Karena mereka tidak lagi punya pegangan kitab Taurat. Toh sudah dihancurkan. Nah itu Taurat, Bu. Zabur juga sama, itu kan pujian-pujian Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kan seorang raja, Bu, dari kalangan Bani Israel. Maklum raja kan memang ya kalau mungkin jadi presiden tuh mungkin bikin lagu gitu albumnya gitu. Kan lebih ke situ, artinya mereka santai gitu. Raja tuh kan santai. Akhirnya Nabi Daud bikin kidung, bikin puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla berdasarkan wahyu yang Allah berikan. Maka keluarlah puji-pujian tersebut, didengarkan oleh hewan, didengarkan oleh pohon, bahkan angin pun serasa berhenti kalau Nabi Daud sudah membacakan puji-pujian untuk Allah. Penghayatannya, pendalamannya itu betul-betul luar biasalah Nabi Daud. Maka muncullah kitab Zabur. Itu semuanya disampaikan dalam bentuk firman Allah Azza wa Jalla melalui tentunya malaikat Jibril kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya adalah puji-pujian. Secara umum begitu, Bu. Sekarang Injil juga sama. Injil itu kan ditulis oleh orang-orang Bani Israel setelah Nabi Isa-nya wafat. Nah, bagaimana Nabi Isa mendapatkan Injil? Tidak dijelaskan detailnya, Bu. Kalau untuk Injil, bagaimana Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa? Yang jelas, Bu, ketika Nabi Isa ini tadinya haram, saya halalkan. Itu sudah keputusan Injil itu, Bu. Ya, ketika Nabi Isa ketemu misalkan ini haram, kata Nabi Isa halal sekarang berdasarkan firman Allah. Nah, itu konteksnya Injil. Baru ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa. Jadi nggak ada yang tahu juga bagaimana detail penulisan kitab Injil, bagaimana turunnya Injil, Taurat sekaligus, Zabur diturunkan oleh Allah melalui Jibril melalui Nabi Daud kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi tidak didetailkan bagaimana caranya, seperti apa bentuknya. Yang jelas Al-Quran harus tampil beda, Bu, dibanding kitab suci sebelumnya. Misal Al-Quran diturunkan harus berangsur-angsur. Kenapa? Karena kalau tidak berangsur-angsur nyusahin kita sebagai umatnya, Bu. Jadi harus berangsur-angsur. Kadang 3 ayat, kadang 5 ayat, kadang 10 ayat. Kenapa harus turun begitu? Memudahkan urusan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menghafal Quran kan tidak harus sekaligus, Bu. Pasti bertahap. 3 ayat, nambah 5 ayat, nambah 10 ayat. Itu memudahkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. 1, Bu. Yang kedua, Al-Quran harus turun berangsur-angsur untuk menjawab fenomena yang terus berkembang di zaman Nabi. Jadi Quran itu turun untuk menjawab fenomena yang ada. Misal di zaman Nabi, Bu, ada fenomena perzinahan, turun ayat la taqrabuz zina. Ada fenomena di zaman Nabi minum khamar, turun ayat yas'alunaka anil khamri, sampai la taqrabus sholata wa antum sukaro, sampai innamal khamru wal maisir rijsum min amalis syaitan wal azlam wal ansab rijsum min amalis syaitan. Nah, itu kan bagian daripada proses syariat diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan harus berangsur-angsur, Bu, memudahkan urusan umat. Dan yang kedua, Quran turun menjawab fenomena yang terjadi di masyarakat Nabi Muhammad hidup saat itu. Berarti 23 tahun Quran itu turun, selama 23 tahun menjawab fenomena masyarakat yang ada. Dan sampai sekarang, Bu, kenapa? Fenomena di zaman Nabi sama dengan fenomena hari ini. Sama itu. Di zaman Nabi ada mutarajjilat, perempuan tapi seperti laki-laki. Ada. Di zaman Nabi ada mukhannas, perempuan tapi punya kelakuan kayak perempuan. Laki-laki tapi punya kelakuan kayak perempuan. Ada di zaman Nabi. Yang ngondek ada di zaman Nabi, dan fenomena itu dibahas oleh Al-Quran. Makanya disebutkanlah contoh tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, supaya kita punya warning. Kan sekarang ada banyak arus pelangi, arus pelangi. Itu ada webnya itu. Nggak tahu ya. Ada webnya, Bu, dan itu pengikutnya banyak gitu. Ribuan. Yang kelihatan ribuan, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Itu arus pelangi. Arus pelangi itu laki perempuan nggak jelas apa aja bebas lah gitu.
Nah itu, jadi kalau Quran turunnya berangsur-angsur, dan Bu, Quran itu ada komitmen dihafal. Maka yang hafal Quran tidak hanya Nabi Muhammad, seluruh sahabat hafal. Walaupun tidak semua sahabat ya, minimal sahabat tertentu hafal Quran. Bahkan sampai hari ini Al-Quran masih dihafal. Jadi tidak mungkin ada satu zaman di mana penghafal Quran itu nggak ada. Pasti ada, selalu ada sampai akhir zaman. Wallahu a'lam. Saya rasa itu ya. Jadi ada bedanya lah. Ya, yang mana Bu? Boleh, monggo. Nah, seperti Al-Quran dan Injil ada fisiknya, ada bukunya, kita bisa baca. Nah, Zabur dan Taurat itu apa aja yang dibahas dan tidak ada fisiknya. Yang juga ada Taurat. Sebetulnya Bu, isi atau konten Taurat dan Zabur sudah ada di Quran. Ya, di Quran itu kan ada yang mengandung pujian, ada yang mengandung sajak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ujungnya sin semua. Al-Falaq ujungnya qaf semua. Al-Qamar ujungnya ro semua. Itu kan gak gampang Bu bikin kalimat ro semua. Kan kayak sajak, kayak pantun. Itu namanya sajak. Dalam ilmu dalam ilmu balaghah atau ilmu syair ya, ma'ani itu masuk kategori sajak, di mana ujungnya itu sama. Ya, sajak lah kalau bahasa kita mah gitu. Nah, itu di antara penekanan Zabur. Zabur tuh kayak gitu, Bu. Walaupun kita nggak bisa pastikan ayat yang mana nih yang mengandung Zabur, intinya yang indah, kedengarannya indah dan enak didengar, enak dibaca, itu masuk kategori Zabur. Nah, kita nggak tahu yang mananya gitu. Wallahu a'lam. Yang kedua, Taurat itu beberapa hukum yang masih berlaku sampai hari ini. Ada misalkan kisos itu kan hukum sejak zaman Taurat tuh. Di era Bani Israel itu al-aun bil ain, mata ketemu mata, mata dicolok, colok lagi matanya gitu. Al-uzun bil uzun, telinga ketemu telinga. Al-anfu bil anfi, hidung ketemu hidung. Jadi kalau kisos itu kan urusan dari mana dulu, Bu. Bukan umat Nabi Muhammad tuh kisos. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada kisos, dan itu hukum Taurat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Taurat itu ada di Quran, Injil ada di Quran, Zabur juga ada di Quran. Kemudian digabunglah semuanya menjadi Al-Quranul Karim, sehingga lebih sempurna, lebih komprehensif. Kenapa? Karena Islam atau Al-Quran menjawab seluruh problematika umatnya para nabi. Tidak hanya masalah Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Oh, silakan. Tadi disebutkan Injil yang merevisi apa tadi, daging kambing yang direbus. Oh iya. Apakah hukum itu memang ya udah itu memang ketentuan Allah. Maksud saya gini, nggak harus dilihat dari hikmah secara kesehatan. Bahwa dibakar jauh lebih sehat daripada direbus tuh. Nggak usah dipikir begitu aja. Iya. Iya. Saya kalau melihat misalkan sekarang kan babi ya nggak harus dipikir bahwa babi itu secara Cacing pita. Ya, tahu. sebenarnya babi itu memang enak atau memang apa itu, tapi Ya. dilarang gitu. Ya, betul. Jadi syariat halal haram, Bu, itu menjadi otoritas Allah. Dan ketika Allah mengharamkan, tidak harus ada alasan. Allah haramin nih, misalkan haram daging babi, kan haram tuh, Bu. Harus ada alasan nggak kenapa haram? Nggak mesti, Bu. Taat itu tidak harus ada alasan. Ibu tinggal taat saja selesai. Kalau semuanya harus ada alasan, Bu, cerita dalam Al-Quran ngaco semua nantinya. Ibrahim nyembelih anak, kata Ibrahim, apa alasannya? Wah, ramai Pak, ini jadi debatable nantinya Al-Quran gitu. Maka tidak semua ketaatan itu ada alasan. Kalau taat itu mengandung hikmah, yes. Tapi mengandung hikmah, bukan alasan. Karena kalau sudah bicara alasan, itu hak prerogatif Allah. Dan kita tidak bisa bertanya, kenapa Allah haramkan babi? Kenapa Allah haramkan khamr? Kita nggak bisa nanya, Bu. Kenapa? Tugas yang nanya itu Allah, bukan kita.
Kenapa ente nggak taat waktu saya haramkan babi? Nah, itu baru benar, Pak. Makanya contoh gini, Pak. Allah itu nyuruh iblis sujud sama Adam. Nggak mau. Allah kan nanya di surat Al-A'raf ayat 12, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis, kenapa ente kagak mau sujud waktu aneh suruh? Kan iblis nggak nanya, kenapa saya harus sujud? Iblis saja, Pak, itu tidak nanya kenapa. Itu iblis lah, Pak. Level iblis saja tidak nanya kenapa. Jadi kalau ada orang sekarang sudah ketemu syariat pakai nanya kenapa, lebih-lebih daripada iblis aja nggak nanya kenapa sujud sama Adam. Cuman dia nggak mau, langsung dia nggak mau. Kata iblis, ana khairu minhu, bagusan saya kemana-mana ya Allah dibanding Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Selesai, Pak. Nggak nanya kenapa saya harus sujud sama Adam, kenapa, nggak ada itu. Jadi untuk taat, untuk syariat tidak mesti ada pertanyaan kenapa, dan tidak mesti ada alasan. Contoh yang lain, Pak, gonimah. Tahu gonimah, Pak ya? Kita kan perang nih, Pak. Kita perang, misalkan orang kafir perang, Pak. Harta orang kafir boleh diambil, itu namanya gonimah. Di zaman sebelum Nabi Muhammad hukumnya haram diambil. Khusus era Nabi Muhammad halal diambil. Ini berdasarkan hadis, Bu. Kata Nabi SAW, ada 5 keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. 1, Bu, tanah dari ujung ke ujung, apapun yang terhampar di muka bumi ini termasuk lautannya boleh dipakai sholat untuk umat Nabi Muhammad. Ju'ilatil ardu masajidalli, Allah jadikan tanah sebagai masjid. Yang kedua, Nabi Muhammad itu membawa syafaatul uzma. Yang ketiga, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, kalau Nabi Muhammad perang dengan musuh, 3 bulan sebelum peperangan terjadi, musuhnya sudah ketakutan. Dan yang kelima, Nabi Muhammad dihalalkan gonimah. Padahal tadinya gonimah hukumnya haram. Kenapa dihalalkan? Ya semuanya itu urusan Allah, Bu. Kalau kita nyari hikmah, itu jadi punya hikmah. Contoh, Bu, kita dirampok sama orang nih. Orangnya bawa pistol. Kita berantem, Bu, sama perampok ini. Pistolnya jatuh, kita ambil pistolnya, Pak. Pertanyaan saya, kan pistol udah di tangan kita nih. Kita balikin pistolnya ke perampok atau kita pakai pistolnya, Pak? Itu namanya mengambil harta punya musuh. Kalau kita balikin, Pak maaf nih pistolnya punya bapak. Ya kita mati dong, Pak. Makanya gonimah ambil. Karena kalau gonimah tidak diambil, musuh bisa membuat kekuatan baru. Itu hikmah, Pak. Kalau alasan itu urusan Allah Azza. Jadi betul apa yang disampaikan bahwa ketaatan tidak harus ada alasan. Dan ketaatan tidak harus ada pertanyaan kenapa. Tinggal taat, sami'na wa ata'na. Kalau nyari hikmah, kita cari hikmah, bukan cari alasan. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.